Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast ini, perkenalkan saya Irma Yasari, anggota Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 15 Kelompok 2. Di sini, saya akan membagikan informasi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dimulai dari sejarah kebangsaan Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan kesayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda dalam kerapatan besar, dan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ditetapkannya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan diawali menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Nah, setelah kita mengetahui sejarah, maka selanjutnya kita harus tahu dong definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pengertian tersebut, terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan kokoh tegaknya negara dan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI yang sidang perdana mereka tanggal 28 Mei dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Nah, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bihi Ika Tunggal, yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, yang terakhir nih adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau juga disebut dengan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next,
kita akan bahas tentang lambang-lambang negara. Pada podcast kali ini ada 4 lambang-lambang negara. Yang pertama bendera. Yang kita ketahui bendera kita yaitu Sang Saka Merah Putih. Kemudian yang kedua, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke kanan sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Selanjutnya pada podcast ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Yang pertama kita bahas dulu tentang sejarah bela negara. Hari Bela Negara ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Setelah kita belajar sejarah bela negara, kemudian kita akan bahas tentang definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup yang tertuang pada pasal 27 ayat 3, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang 23 Tahun 2009. Selanjutnya tentang nilai dasar bela negara. Ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama, melakukan tugas secara profesional. Yang kedua, memiliki komitmen dan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang ketiga, melakukan pelayanan publik. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Itulah podcast yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga podcast yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Irma Yasari, selamat berjumpa di podcast selanjutnya. See you guys.